Nama saya itu Kristiandi. Nama komplitnya itu Kristiandi Trikartika. Dan bekerja di Universitas Ciputra, khususnya di perpustakaan sejak tahun 2006. Nggak terhitung. Makam Penele adalah sebuah pemakaman elit Eropa yang ada di Surabaya. Dibuka pada 1 Desember 1847 dengan nama Europese Begraafplaats te Penele. Sejarah mencatat bahwa makam Penele bukanlah pemakaman Eropa pertama yang ada di Surabaya. Di awalnya itu kerembangan penuh, dibuat penele penuh, dibuat kembang kuning. Pada 1910, pemerintah kota Surabaya menyusun The Verordening op het Beheer Europese Begraafplaatsen untuk mengatur pengelolaan pemakaman Eropa di Surabaya. Dalam peraturan tersebut, penduduk asing yang disetarakan dengan golongan Eropa seperti orang Jepang, orang Tionghoa, dan pribumi yang beragama Kristen diperbolehkan untuk dimakamkan di makam Penele. Oleh karena itu, di makam Penele banyak ditemukan nisan-nisan yang menggunakan bahasa Inggris, Jerman, Armenia, Ibrani, dan Jepang. Makam Penele dikatakan sebagai pemakaman elit Eropa. Di sanalah dimakamkan orang-orang Eropa yang berpengaruh pada zaman itu. Mengunjungi makam Penele itu pertama itu ya penasaran, yang buat menarik itu penasaran kok ada patung, kok makamnya bentuknya ini. Selama ini kan kita makam Kristen, makam Islam, makam apapun tuh nggak seperti yang di Penele. Kesana itu tidak ada habisnya ya. Ada aja hal yang menarik. Nisannya itu ada simbol-simbol apa, patungnya seperti apa, bahan pembuatan kuburannya seperti apa, terus sistem pemasangannya seperti apa. Jadi semua itu sangat menarik untuk dipelajari. Jadi nggak cukup satu kali datang ke makam Penele. Itu kalau sendirian. Kalau bersama-sama pasti kuasa untuk melihat sejarah dari makam-makam yang ada di sana. Khususnya yang ikonik itu yang makam pasturnya itu. Ada satu tokoh menarik yang dimakamkan di makam Penele. Dia adalah F.Y.H. Bayer. F.Y.H. Bayer adalah seorang pengusaha besi yang diakui sebagai pionir dalam industri baja di kota Surabaya. Ia dikenal juga memiliki peran penting dalam sejarah industri baja di Hindia Belanda. Perusahaannya di Surabaya kemudian dinasionalisasi dan berubah nama menjadi BUMN dengan nama PT Boma Wisma Indra atau BBI Persero. Tulisan Ridder der Orde van de Nederlandse Leeuw yang tercantum di bawah nama F.Y.H. Bayer pada nisannya adalah Orde Singa Belanda. Orde Singa Belanda hingga saat ini hanya diberikan kepada orang terkemuka dari seluruh lapisan masyarakat yang mampu memberikan pengaruh besar. Hal yang menarik adalah tokoh terkemuka ini memiliki simbol Freemason pada batu nisannya. Tetapi tidak hanya Bayer saja yang memiliki simbol Freemason pada batu nisannya. Ada juga Gerrit Severin Burkhardt, Isaac Wouters, Johanna Wilhelmina de Lange, istri dari Richard McNeil, Alexander Hendrik Scholz. Freemason itu kan keanggotaannya. Bukan berarti ada orang Freemason sengaja datang. Orang datang ke sini tujuannya macam-macam, bisa sebagai pedagang, bisa sebagai arsitek, cari makan, tapi dia sudah anggota Freemason di tempat lain. Tapi yang paling penting itu adalah ideologinya. Tujuan utama seorang Freemason sendiri adalah untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mereka berusaha membangun dunia dari berbagai sisi, terutama dalam hal kemanusiaan, dengan keyakinan bahwa humanisme adalah sesuatu yang harus dijalankan oleh semua manusia. Freemasonry melihat bahwa pengetahuan adalah akses yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sehingga ketika mereka datang ke Hindia Belanda dan melihat banyak praktik kolonialisme yang menutup akses-akses pengetahuan bagi masyarakat, mereka tidak setuju dan melawan dengan membangun perpustakaan. Mereka percaya bahwa semua orang harus dipintarkan dan dicerdaskan. Istilah Freemason dan Freemasonry masih sering disamakan di kalangan masyarakat.
Padahal Freemasonry adalah nama organisasinya, dan Freemason adalah sebutan bagi anggota-anggota organisasi Freemasonry. Freemasonry sendiri adalah organisasi yang berusia berabad-abad, mulai dari bergabungnya loji-loji besar pada tahun 1717. Bahkan sebelum itu, Freemasonry itu sudah ada. Namun barusan pada 1717, mereka bersatu membentuk Loji Besar Bersatu atau United Grand Lodge of England. Sesuatu yang perlu diketahui mengenai Freemasonry adalah mereka itu selalu menggunakan perlembangan atau simbol dalam kegiatannya. Simbol-simbol yang dapat ditemukan di makam Penele antara lain adalah hourglass with wings, hourglass with side, dan square and compasses. Nah, simbol-simbol ini punya maknanya masing-masing. Yang pertama itu hourglass with wings. Simbol ini menggambarkan kefanaan, sehingga mengingatkan kepada anggotanya bahwa waktu akan terus mengalir hingga habis, atau yang biasa sering kita dengar dengan istilah time is fleeting. Yang kedua, hourglass with side. Dalam simbol ini, jam pasir menggambarkan betapa cepat dan tak terasa waktu berlalu. Sementara sabit menggambarkan waktu yang memotong benang kehidupan dan membawa kita kepada keabadian. Sehingga ketika digabungkan, keduanya menggambarkan kepastian akan kematian yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Yang terakhir, square and compasses merupakan simbol Freemasonry yang paling sering kita jumpai dan paling mudah untuk kita kenali. Dalam simbol ini, persegi menggambarkan bahwa bertindak adil dan jujur merupakan dasar dari kehidupan yang bermoral. Sementara kompas melambangkan garis batas di sekitar keinginan kita, menghindari ketidakmatangan, juga mempertahankan moderasi yang merupakan dasar dari moralitas dan kebijaksanaan. Illuminati itu adalah perkumpulan yang kemudian menjadi sebuah organisasi yang didirikan oleh Adam Weishaupt, orang Jerman. Adam Weishaupt itu adalah anggota Freemasonry pada awalnya. Cuman Freemasonry ini kan bukan organisasi yang mempunyai tujuan politik. Karena Freemasonry ini adalah organisasi yang berkaitan dengan pembentukan karakter. Adam Weishaupt menganggap bahwa untuk memberikan suatu kontribusi nyata kepada masyarakat, itu yang pertama harus direbut adalah politik. Sehingga Illuminati itu didirikan memang bertujuan untuk politik. Akibat aktivitas politik Illuminati, Kaisar Jerman pada saat itu menganggap bahwa mereka ini organisasi pemberontak. Akhirnya Illuminati dilarang di Jerman. Dengan larangan tersebut, Illuminati sebagai organisasi resmi berakhir di Jerman pada saat itu. Jadi yang ada sekarang itu adalah Illuminati-Illuminatian. Illuminati jadi-jadian. Freemasonry sering distigma sebagai organisasi rahasia atau secret society. Tapi kalau memang itu organisasi rahasia, bagaimana caranya kita bisa tahu akan eksistensi mereka? Faktanya, gedung-gedung mereka masih ada dan diketahui oleh publik. Tokonya diketahui, simbol Freemason terlihat di berbagai tempat, termasuk di makam. Kerja nyata dalam demokrasi dan mengatur tatanan kota itu juga terlihat. Stigma ini memang terlalu kuat dan seringkali tidak berdasar. Freemasonry sebenarnya adalah organisasi yang cukup terbuka mengenai keberadaannya. Mereka memiliki situs web resmi, mengadakan acara publik, dan melakukan kegiatan kemanusiaan yang diketahui oleh banyak orang. Balik itu gambarnya jangka. Dan apa maksudnya dibalik?